Kemudian Nabi SAW ketika melewati dua kuburan dan bersabda dalam hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari dalam Kitabul Wudu nomor 216 dan juga Muslim dalam Kitabut Tahara 292. Ini sudah hadis masyhur tentang azab kubur. Kata baginda Nabi SAW, innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min bawlih wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah. Sesungguhnya kedua orang dalam kubur ini tengah diazab, dan keduanya diazab bukan karena suatu yang besar. Dalam riwayat yang dikatakan tapi sebenarnya dia adalah besar. Maksudnya tidak dianggap besar oleh sebagian orang, tapi dia masuk dalam dosa besar di hukum Allah. Apa itu? Dikatakan seseorang di antara mereka dari keduanya dikarenakan tidak mensucikan diri dari buang air kecil, sedangkan yang lain karena menyebarkan adu domba atau an-namimah. Saksi bahasan kita tidak membersihkan diri dari buang air kecil. Kata ulama hadis, masuk hukuman yang berat bagi orang yang sama sekali tidak cebok kalau kencing, atau orang yang sengaja terburu-buru menyelesaikan sehingga dia tidak membersihkan maksimal. Dua-duanya masuk dalam ancaman ini. Dikatakan hanya saja, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kebanyakan jalan periwayatan yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menyebutkan fakana la yastatiru min bauli, karena dia tidak menjaga diri dari kencingnya. Jadi ada riwayat yang mengatakan dia tidak mensucikan diri, ada riwayat yang lain yang lebih banyak jalurnya mengatakan dia tidak menjaga diri dari kencingnya. Artinya dia tidak peduli mau ada tetesan sisa, mau enggak, mau cebok, mau enggak penting buat dia. Seperti itulah. Ya seperti sebagian orang, semoga Allah kasih hidayah, di pinggir jalan kadang-kadang itu kan main mampir sembarangan. Alhamdulillah sekarang SPBU ada toiletnya, masjid juga banyak gitu kan, bisa mampir. Sekarang juga ini minimarket banyak gitu. Kadang-kadang saya kalau butuh kamar kecil saya mampir di minimarket dan pamit, dikasih izin silahkan, nggak ada masalah gitu kan. Jadi bisa sebenarnya, kita tidak perlu buang sembarangan ya, kotoran-kotoran najis ini di got di pinggir jalan disaksikan orang, tidak cebok, dan ini bahaya sesuai dengan hukum syar'i, ada konsekuensi azab. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Darul Qutni dan juga yang disebutkan dalam Targhibut Tarhib dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, tanazzahu minal baul fa inna ammata adzabil qabri minhu. Sucikan diri kalian dari buang air kecil, karena sungguhnya azab kubur umumnya adalah karena disebabkan dari dosa ini, dari perbuatan itu. Jadi banyak orang kena siksa kubur justru karena tidak peduli dengan kencingnya ini. Makanya kita dianjurkan betul-betul peduli dengan masalah-masalah. Kalau kencing saja kata ulama difokus seperti ini, maka kalau datang peringatan pada hal yang kecil berarti hal yang besar masuk di dalamnya. Seperti misalnya kencing ditegur nih, berarti buang air kecil, buang air besar lebih masuk di dalamnya, gitu kan? Lebih masuk di dalamnya. Sama dengan mandi junub, disuruh mandi, berarti apapun sub bahasan dari mandi itu, cuci rambut kah, cuci tangan kah, cuci punggung kah, semua masuk dalam kalimat mandi itu. Kemudian orang yang tidak membersihkan bekas air kencingnya dari badan dan pakaiannya, maka sholatnya tidaklah diterima. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang masalah harusnya kita membersihkan diri dari masalah najis ini.